Di tengah debu yang berterbangan di lembah Yarmuk, ketika matahari Syam menyengat baja pedang dan perisai, dua kekuatan besar dunia sedang berhadap-hadapan. Di satu sisi berdiri pasukan Romawi Timur, berlapis zirah, terlatih dan percaya diri sebagai pewaris kekaisaran yang telah menguasai dunia berabad-abad lamanya. Di sisi lain berdiri pasukan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya 1/4 jumlah pasukan Romawi. Sederhana dalam perlengkapan, namun kokoh oleh keyakinan. Di antara para jenderal pasukan Romawi hari itu, ada satu nama yang kelak dikenang bukan karena kekalahannya, tetapi karena keberaniannya mengikuti kebenaran. George Tadzira, atau lebih kenal dengan nama Jarjah. Jarjah bukan prajurit biasa. Ia adalah salah satu jenderal dengan level wakil panglima Romawi, berpengalaman dalam banyak peperangan. Tetapi ia merasakan kegelisahan melihat kekejaman dalam perang dan mendengar kabar tentang keadilan pasukan Islam dalam berperang. Pada suatu jeda pertempuran, Jarjah meminta bertemu 4 mata dengan Khalid bin Walid. Dua panglima perang besar itu pun berhadapan di atas 2 kuda perang, tapi tidak dengan pedang terhunus, melainkan dengan percakapan. Jarjah menatap Khalid dengan tajam lalu bertanya, "Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu ia memberikannya kepadamu?" "Tidak," jawab Khalid singkat. "Lalu mengapa engkau disebut dengan pedang Allah Saifullah?" tanya George yang benar-benar menginginkan jawaban. Khalid menjawab, "Sesungguhnya Allah mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwahi kami. Lalu sebagian dari kami termasuk aku mengikuti ajarannya. Setelah perang Mu'tah, ia berkata kepadaku, 'Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ia hunuskan kepada orang-orang musyrik.' Ia mendoakanku dengan kemenangan, lalu menjuluki aku dengan Saifullah. Dari situlah aku menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang musyrik." Lalu Jarjah bertanya tentang ajaran yang membuat pasukan kecil ini berani menantang kekaisaran besar. Khalid menjawab dengan ketenangan seorang yang yakin, ajaran Islam tidak menjanjikan kekayaan, tidak pula kemuliaan dunia. Ia berbicara tentang tauhid, tentang menyembah Tuhan yang esa, tentang keadilan dan tentang akhirat. Ia menjelaskan bahwa kaum muslimin berperang bukan untuk menaklukkan manusia, melainkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah. Tentang kematian, Khalid berkata, "Siapa yang mati sebagai muslim dan berjuang di jalan Allah, baginya surga." Kata-kata itu mengguncang hati Jarjah. Ia telah melihat banyak pasukan bertempur demi gaji, demi kehormatan atau demi takut pada hukuman raja. Namun ia melihat sesuatu yang lain di mata prajurit Islam, ketenangan orang-orang yang tidak takut mati. Jarjah pun bertanya, jika ia masuk Islam saat itu juga, apakah ia akan mendapatkan kedudukan yang sama seperti kaum muslimin lainnya, meski baru saja memerangi mereka? Khalid menjawab tanpa ragu, bahwa dalam Islam siapapun yang masuk dengan ikhlas ia adalah saudara, dan bahkan bisa lebih mulia karena kemuliaannya diukur dari takwa, bukan dari masa lalunya. Di tengah medan perang yang masih berbau darah, Jarjah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mengucapkan syahadat, menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada upacara, tidak ada sorak-sorai. Hanya langit Yarmuk yang menjadi saksi, dan bumi yang masih bergetar oleh derap pasukan. Khalid lalu mengajarinya dasar-dasar Islam dan salat. Lalu Jarjah salat 2 rakaat. Setelah itu ia mengenakan perlengkapannya kembali, bukan lagi sebagai panglima Romawi, melainkan sebagai seorang prajurit muslim. Tak lama setelah keislamannya, pertempuran kembali berkobar. Jarjah turun ke medan dengan semangat yang berbeda. Ia bertempur bukan demi kekaisaran, melainkan demi keyakinan yang baru saja ia temukan. Riwayat menyebutkan bahwa ia gugur pada hari itu juga, syahid di medan perang Yarmuk. Kisah Jarjah menjadi salah satu cerita paling menyentuh dari perang Yarmuk. Di lembah Yarmuk, sejarah tidak hanya mencatat runtuhnya kekuatan Romawi di Syam, tetapi juga lahirnya seorang syahid yang menemukan kebenaran tepat di tengah badai perang.